Halo adik-adik, selamat berjumpa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat kita bertemu di tahun ajaran yang baru, tahun 2020-2021. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Nelma Ratu yang akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas 93, 94, dan 95. Kemudian ada juga di kelas 7. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan memulai pelajaran di kelas 9 dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Di dalamnya kita akan mempelajari salah satunya adalah tentang materi pembelahan sel. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, dan penjelasan singkat tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Materi ini merupakan bagian dari sistem reproduksi pada manusia. Ada 3 alasan mengapa sel dapat membelah, yaitu yang pertama, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka dalam tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka akan mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Pada proses reproduksi seksual, sel kelamin ini diperlukan dengan cara pembelahan sel. Kita akan membahas tentang pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter secara genetik dengan sel induknya. Intinya, kedua sel anakan tersebut mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada saat ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Fase yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis
adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik, dan bagi yang belum jelas dapat bertanya lewat WA grup masing-masing atau lewat nomor telepon langsung pada Ibu. Dan di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas, dan tugas itu bisa kalian lihat. Ibu akan posting di WA masing-masing grup kelas kalian. Sekian dulu. Akhirnya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semangat!